Kue yang satu ini rasanya enak banget, apalagi dimakan dengan cabai rawit ataupun dengan saus sambal, pastinya bikin lagi. Gak cukup satu untuk dicobain dan cocok banget dijadikan ide jualan. Insya Allah bakalan laris manis karena rasanya seenak ini. Bisa dijual seharga 2.500 sampai 3.000-an. Ini juga udah untung banget ya. Gak usah lama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, masukkan 3 buah wortel yang sudah dipotong dadu. Kemudian wortel ini kita akan tumis sampai sedikit layu. Setelah wortelnya sedikit layu, tambahkan 3 buah sosis sapi yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Kalau teman-teman mau ganti sosisnya dengan sosis ayam ataupun dengan daging ayam juga boleh ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan seasoningnya. Di sini aku masukkan setengah bungkus bawang putih bubuk. Kalau teman-teman adanya bawang putih fresh itu diulek dulu, tapi di awal kita tumis ya, biar si bawang putihnya nggak bau langu. Tambahkan lada putih bubuk, mecin, dan juga kaldu bubuk. Kalau teman-teman nggak suka pakai mecin, boleh di skip aja. Ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan gula pasir dan 2 sendok makan tepung terigu. Ini gunanya si tepung biar nanti adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan secukupnya air putih. Ini kita akan masak sampai bahannya mengental. Sebelum bahannya mengental, di sini aku akan tambahkan dengan daun bawang dan seledri yang sudah diiris halus. Aduk sampai tercampur rata. Teman-teman jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau sudah oke, ini nggak usah ditambahkan lagi. Tapi kalau kurang, boleh teman-teman tambahkan ya. Ini kita akan aduk sampai benar-benar mengental dan airnya menyusut. Nah, sepertinya ini sudah cukup ya teman-teman. Boleh diangkat dan sisihkan. Selanjutnya masukkan kentang yang sudah direbus. Kemudian kentang ini akan aku haluskan menggunakan alat seperti ini atau teman-teman bisa diulek ya biar benar-benar halus. Nah, ini kentangnya sudah cukup halus ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku sisihkan sebentar. Kemudian kita tutup biar si kentangnya nggak kering. Kemudian panaskan air, masukkan kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Ini aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan dengan bawang putih bubuk, lalu aku tambahkan juga dengan margarin. Aku pakai 70 gram atau sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. 2 sampai 3 sendok makan kurang lebih. Nah, ini kita akan masak sampai mendidih dan margarinnya mencair seperti ini. Kemudian di sini akan aku masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram ya teman-teman. Kemudian kita aduk cepat supaya tidak menggumpal ya teman-teman. Untuk api kompornya aku masih nyalakan tapi dengan api yang sangat kecil. Ini kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata dan menyatu. Kalau bahannya sudah menyatu seperti ini, langsung aja matikan api kompornya ya teman-teman, biar nggak gosong bagian bawahnya. Nah, segini udah cukup ya teman-teman, adonannya sudah benar-benar kalis. Kita tunggu sampai sedikit agak hangat. Setelah adonannya hangat, masukkan ke dalam adonan kentang yang tadi udah kita haluskan sebelumnya ya. Ini kita aduk sampai si kentang dan adonan terigunya ini tercampur rata. Nah, ini aku akan ulenin dengan tangan aja biar benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Dan kalau udah bisa dibentuk seperti ini udah cukup ya. Kemudian kita bisa kasih isiannya. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan harga jual atau selera teman-teman aja.
Di sini aku ambil kurang lebih 1,5 sampai 2 sendok makan untuk adonan luarnya, dan untuk isiannya aku kasih kurang lebih 1 sendok teh aja, dan kita bisa tutup dan kita bulatkan. Lalu ini aku mau bentuk lonjong aja ya teman-teman. Ini pastikan tertutup rapat biar bagian isiannya nggak keluar. Nah, hasilnya jadi segini ya teman-teman, lumayan banyak banget. Kemudian di sini untuk bahan baluran ada terigu yang sudah dilarutkan dengan air, lalu juga ada tepung roti, aku pakai secukupnya aja. Langsung aja si kroketnya kita celupkan ke adonan basah, masukkan ke tepung roti. Ini sambil kita tekan-tekan sedikit ya teman-teman, supaya si tepung rotinya menempel sempurna. Lanjutkan berulang sampai semua bahan habis. Nah, ini udah selesai semuanya. Aku akan masukkan dulu ke dalam freezer biar nanti pas digoreng tepung rotinya nggak rontok. Bisa juga dijadikan stok frozen ya teman-teman. Sekarang langsung mau aku goreng di minyak yang sudah cukup panas. Nah, ini tepung rotinya sudah set ya teman-teman, jadi nggak gampang rontok pas waktu digoreng. Kemudian kita goreng sampai kecoklatan dan juga garing. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya. Kalau udah kecoklatan dan garing, tinggal kita angkat kemudian ditiriskan. Nah, ini dia kroket kentangnya udah jadi, hasilnya jumbo-jumbo banget ya teman-teman. Dijual 3 ribuan, pastinya ini nggak bakalan mengecewakan ya. Ditambah dengan cabai rawit, wah pasti ini enak dan laris manis. Bisa juga dijadikan ide isian snack box ya. Dikemas seperti ini pasti makin menarik banget ya teman-teman. Nah, segini dulu resep yang kali ini aku bagikan. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai.